Oke, mungkin izin Bapak Ibu, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi kita biar mulainya duluan, selesainya juga bisa lebih cepat daripada biasanya. Saya izin off cam karena mungkin jaringan saya agak bermasalah di sini. Jadi yang penting materinya tersampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Untuk Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf sebelumnya karena memang di pertemuan yang harusnya diagendakan di minggu lalu saya tidak bisa hadir karena memang ada ada fisik saya lagi tidak mood kemarin. Bukan tidak mood, tidak enak badan, tidak good body gitu ya. Jadi kita baru bisa mulai lagi untuk pembahasan peralatan komputer ini di hari Jumat tanggal 3 ini. Jadi untuk hari ini memang mungkin saya kurang lebih sama seperti yang di pembahasan pada sebelumnya. Kita akan paparan sedikit terkait tips dan trik aja sih, karena memang saya rasa untuk soal itu teman-teman di sini bisa baca ya daripada jawaban-jawabannya. Bang soalnya udah kita nanti akan kita distribusikan beserta kunci jawabannya. Tapi mungkin kalau ketemu soal yang bisa dibilang mirip, itu nanti kita coba cari keywordnya supaya nanti teman-teman ketika mengerjakan itu ketemu atau polanya seperti apa. Jadi udah nggak perlu bingung lagi ketemu soal yang sama. Nah, saya izin share screen di saya sekarang. Itu ada paparan yang keempat, di mana untuk hari ini kita cuman untuk paparan awalan kita membahas dua topik aja, tiga sih sebenarnya. Ada database, networking, sama satu lagi untuk perubahan konversi angka dari hexa ke desimal ke biner. Tapi ini lebih ke tips dan trik aja sih. Jadi nggak mungkin cuman ada 9 slide aja kok. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk database sendiri memang kita perlu pelajari ada 5 ya. Saya rasa teman-teman di sini udah pada paham dari mana penggunaan database. Database sendiri kan itu apa namanya terbagi menjadi 5 jenis ya. Kalau misalnya teman-teman di sini biasa familiar pakai database, select, create, update, delete, atau CRUD, kalau misalnya teman-teman udah pada hafal, sebenarnya itu kebagi macam-macam. Ada DDL, DML, TCL, DQL, sama DCL. Jadi banyak teman-teman di sini mungkin paham ya, artinya kapan kita mau pakai create, kapan kita pakai drop, kapan kita pakai alter, kapan kita pakai truncat gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman juga harus tahu nih, create, drop, alter, truncat misalnya, itu masuknya sebagai apa sih? Terus DML, insert, update, delete, call, explain call, log, itu masuk ke kategori apa? Nah, memang pada akhirnya SQL comment itu kebagi menjadi 5. Ada DDL, DML, TCL, DQL, sama DCL. Cukup teman-teman pahami saja bahwa memang kalau kita berhubungan dengan tabel, kita membuat tabel, kita menghapus tabel, kita menghapus isian tabel, kita menggabungkan tabel, itu masuk ke dalam kategori DDL. Ketika kita sudah apa ya namanya, berurusan dengan isi tabelnya, itu kita kategorikan sebagai DML. Memasukkan data, mengupdate data, menghapus data, memanggil data, itu kita kategorikan sebagai DML. TCL ini lebih ke transaksional, jadi kalau teman-teman udah ngerti normalisasi, di mana teman-teman bisa tahu nih, teman-teman punya database banyak, tapi apakah itu sesuai sama maunya teman-teman gitu kan? Apakah database tersebut mau digunakan sebagai laporan, atau digunakan sebagai proses di dalam laporan, atau memang cuman sebatas aplikasi menampilkan data yang pengen saya tampilkan aja. Nah itu tuh di TCL tuh biasanya kita normalisasi itu terjadi di TCL. Menampilkan data itu DQL, hak akses itu ke DCL. Teman-teman yang mungkin biasa familiar dengan hak akses, misalnya si orang A boleh menghapus atau boleh mendelete, nah tapi si B nggak boleh. Nah itu tuh ke hak akses, atau kita sebutnya di sini DCL. Nah terus saya kemarin sempat janji mau bikinkan cheat sheet. Jadi cheat sheet itu tuh lebih kepada teman-teman cukup pelajari ini aja. Gak perlu teman-teman tuh mesti ngafalin semua sekaligus. SQL itu ada banyak banget, dan ya nggak mungkin kan dalam waktu satu malam teman-teman mesti hafal semua, kan juga sulit gitu. Tapi intinya gini, cheat sheet ini saya buat untuk teman-teman biar kalau ketemu pola yang kurang lebih sama,
itu tuh ketahuan mesti ngapain. Saya contoh misalnya gini deh, ada querying data from table, select C1 atau C2 nih, misalnya di pojok kiri atas nih. Nah, kita tahu kalau misalnya kita mau menampilkan data, atau kita pakai kata-kata query deh, query data di dalam suatu tabel, berarti kita cukup pakai perintah select. Pokoknya semua yang mau ditampilkan select. Tampilkannya apa nih? Kalau mau tampilin data, maka bisa pakai bintang, yang select bintang from. Itu berarti menampilkan seluruh isi tabel ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau misalnya kita cuma pengen anggaplah kolom C1, C2 doang, maka kita cuma panggil kolom C1, C2 aja. Nah, from-nya itu adalah tabel yang teman-teman mau ambil. Jadi kalau misalnya memang nanti di dalam database itu banyak ada tabel, maka teman-teman cukup menampilkan tabelnya saja, nggak perlu semuanya teman-teman ambil. Nanti ini akan ada kaitannya ke join ya, tapi saya coba breakdown sedikit demi sedikit, jadi biar nggak bingung ya, karena memang namanya kita berhubungan dengan database itu tidak semudah ambil data terus Excel terus kita tinggal kopas doang, nggak gitu kan. Nah, setidaknya teman-teman mesti tahu pengambilan data yang ada di SQL itu idealnya itu dipanggil per tabel. Oke, di awal ada select C1, select C2 from T. Berarti otomatis kita cukup panggil C1, C2-nya saja. Kita ambil tabel T. Nah, makanya di situ ada from T di situ. Nah, kalau misalnya tidak ada kondisi-kondisi tertentu, saya cuma butuh tampilin datanya, isi datanya tabel T doang gitu. Maka cukup pakai from T aja. Ketika teman-teman baru pengen tampilin data yang ibaratnya itu ada kondisi tertentu, misalnya saya cuma pengen ambil data yang mungkin nilai A-nya lebih dari 1 misalnya. Baru itu kita pakai istilah condition. Cara cepatnya gini sih. Kalau misalnya memang teman-teman mau panggil data yang ada kondisinya, maka itu pakai klausul di mana dalam tanda petik ya. Kalau di dalam bahasa Inggris berarti pakai where gitu kan. Select C1, C2 from T, where kondisinya apa. Berarti kalau tadi di contoh soal saya tadi, otomatis select C1, select C1, C2 artinya teman-teman minta untuk ditampilkan kolom C1, C2 dari tabel T di mana kondisinya apa. Jadi kondisinya misalnya A lebih dari 1, gitu. Itu nggak masalah. Makanya kenapa di sebelah sini nih ada where gitu kan. Ada where di sini. Sorry. Ada where di sini. Terus, oke, ketika misalnya ya kita ambil yang sering-sering keluar aja ya. Listing itu memang agak sedikit jarang keluar karena memang ada kondisi khusus. Terus kalau misalnya teman-teman mau pakai order urut, nah kalau urut kan kurang lebih mirip nih, tapi dia pakai order by. Jadi mau C1-nya yang kita sort dari A sampai Z atau ascending atau descending itu tinggal teman-teman input aja gitu. Jadi kita review sedikit. Select itu adalah perintah untuk menampilkannya. C1, C2 itu adalah kolomnya. T itu adalah tabelnya. Where itu adalah di mana kondisi teman-teman ingin panggil, serta pengen tampilannya seperti apa. Nah, otomatis kalau misalnya ada order by, berarti dia teman-teman misalnya pengen tampil sesuatu, berarti urutnya seperti apa. Nah, limit and offset itu common, biasanya itu baru dipakai kalau banyak tabel segala macam. Having condition juga kurang lebih sama, tapi intinya aku mau saya mau teman-teman paham dulu nih sebenarnya select ini sebenarnya seperti apa. Nah, ini tabel sebelah kiri atau yang kolom sebelah kiri sini, ini baru kita ngomongin sesuai sama yang satu tabel nih. Nah, ketika nanti teman-teman mau database yang tabelnya lebih dari 1, nah otomatis kita pakai query yang multiple table. Ketika teman-teman udah berurusan dengan tabel yang jumlahnya lebih dari 1, kita udah pasti identik dengan istilah yang namanya join, menggabungkan. Berarti tabelnya itu ada tabel 1 dan tabel 2 gitu. Ketika ingin menampilkan tabel 1 dan tabel 2, maka kita mesti tahu nih sebenarnya kondisinya seperti apa sih yang mau kita gabung. Nah, gabung itu memang ada banyak ya, ada inner join, left join, right join, floater join, cross join,
atau memang dia secara apa namanya, secara garis besar mau langsung from T1 T2 juga sebenarnya nggak apa-apa. By default sebenarnya teman-teman bisa langsung pakai outer join aja semuanya, full outer join. Jadi semua tabel itu ditampilkan semuanya. Tetapi bedanya kalau misalnya teman-teman menampilkan semuanya secara sekaligus, efeknya adalah ketika teman-teman buka aplikasi SQL yang berhubungan dengan SQL, itu khawatirnya si aplikasi yang berhubungan sama SQL ini jadi lemot nih. Makanya kenapa kadang-kadang ada inner join atau left join, atau join-join yang lain yang kira-kira kita cuma butuh gabungan seperlunya aja. Makanya kenapa joinnya ada banyak macam. Nah, terlepas dari metode apapun join yang teman-teman akan pakai nantinya, itu yang penting kita tahu bahwa perintah join itu baru bisa kita gunakan ketika kita menggabungkan dua buah tabel T1, T2 dalam hal ini. Saya mencontoh misalnya gini. Yang paling pertama ya, select C1, C2 from tabel 1, inner join T2. Nah, kita tahu ada tabel T1 dan ada tabel T2. Nah, biasanya antara tabel T1 sama T2 ini ada satu nih yang bagian atau kolom yang bisa dibilang yang mana sih yang gue bisa samain gitu loh. Nah, itu biasanya on condition tuh. Misalnya kalau teman-teman punya KTP nih, kumpulan KTP gitu. Kalau misalnya kondisinya itu, saya ambil contoh, kalau misalnya dia KTP-nya satu kota Madia, maka nanti otomatis akan muncul Jakarta Selatan doang misalnya. Itu tuh baliknya ke condition yang di sini. Nah, intinya adalah kalau misalnya ada multiple table, pasti dia tabelnya lebih dari satu dan ada join-nya, apapun metode join-nya. Jadi mungkin kalau misalnya ketemu di soal-soal nanti kalian teman-teman tes, biasanya itu paling pilihannya antara inner join, left join, right join, floater join, sama cross join. 5 itu. Paling apa sih yang biasanya muncul? Perintah join apa sih yang nggak cocok? Nah, biasanya kayak gitu-gitu aja. Tetapi teman-teman mesti tahu, perintah join itu pasti akan ada dua tabel. Makanya kenapa di sini ada T1, ada T2, ada T1 dan T2 dan seterusnya. Baru kita ke SQL ke operator. Ini biasanya kalau dia mengkombinasi sedikit, bisa saya bilang sih dibilang sering dipakai nggak juga sih, karena pengalaman saya ini malah agak sedikit jarang dipakai gitu. Bukan nggak pernah ya, tapi ada, tapi lebih jarang aja. Nah, terus selain select atau query data tadi, mengambilkan data tadi, perintahnya apa aja sih? Nah, selain itu biasanya ada managing si tabelnya. Jadi kita memanage tabelnya. Tabelnya ya, kita ngomongin tabelnya bukan isinya. Nah, tabel itu kan memang tadi di awal sempat saya bilang, ada kita bikin tabel, ada kita menghapus tabel, ada kita menggabungkan tabel atau cuma menghapus kolomnya saja dan segala macam. Itu kita masukkan ke dalam perintah managing table. Setiap database yang teman-teman punya, otomatis kita mesti tahu bahwa tabel itu harus dibuat terlebih dahulu. Nah, dalam hal kalau di sini berarti kan create tabel T, berarti kita membuat tabel, nama tabelnya adalah T. Apa isi tabelnya? Kita disitu tahu bahwa dia yang pertama adalah primary key yang tulisan warna hijau ini. Terus namanya sama price-nya. Jadi ada ID, name sama price. Tabel T isinya ada tiga kolom. ID, name sama price kalau di sini. Nah, kita tahu ID itu dikategorikan sebagai primary key, name sebagai varchar, price itu integer gitu kan. Intinya adalah kalau misalnya memang di sini ada tiga tiga nama, otomatis dia jadinya ada 3 kolom nantinya. Nah, terus ketika misalnya create tabel sudah, mau menghapus tabel kita pakai drop, kalau kita ingin tambah kolom kita pakai alter, dan seterusnya. Bisa dibaca aja nanti. Terus SQL constraint itu kurang lebih ini menghubungkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menghubungkan daripada database yang tadi sempat di awal select T1, T2, biasanya setiap tabel itu tuh kita mesti menggabungkan apa sih yang menjadi penyamanya nih, poin penyamanya antara tabel T1 sama T2. Nah, itu biasanya kita bikin si C1, C2 kalau di sini itu sebagai primary key. Terus nanti ada foreign key dan segala macam, teman-teman bisa baca.
Setidaknya SQL constraint ini adalah perintah untuk ngebuat kondisi si tabelnya itu sendiri. Saya ambil contoh kayak create tabel T, kita tahu C1, C2 ini mau kita jadikan sebagai primary key, makanya kenapa ada primary key C1, C2 dan seterusnya. Selain ada SQL constraint, ada lagi modify. Ini paling sering keluar di mana di soal-soal. Modify data itu kemungkinannya bisa ditambah atau insert ke dalam si tabelnya. Bisa juga update atau mengubah nilai database dari yang lama menjadi yang baru, sama menghapus data di tabelnya. Makanya kenapa di sini perintahnya ada 3 nih, ada insert into, ada update, sama ada delete. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau ganti insert, mau nambahin data baru di dalam tabelnya, maka pakai insert. Kalau mau mengganti isian daripada tabel itu pakai update, hapus pakai delete. Gitu kan. Oke, terus di SQL sendiri memang ada satu lagi, ini create view, ini lebih kepada normalisasi. Ini teman-teman bisa baca dikit aja karena memang ini bisa dibilang baru kepakainya ketika teman-teman sudah menerapkan daripada penggunaan database. Artinya, penggunaan create view database segala macam SC1, C2 ini biasanya baru pakai kalau teman-teman memproses lebih dari satu tabel, terus apa namanya penggabungan tabel yang rekursif ini sama temporary view itu juga bisa sebagai normalisasi, drop view juga bisa. Managing index kalau teman-teman udah berhubungan sama data yang jumlahnya banyak sekali, yang bisa dibilang kalau misalnya langsung disortir kadang-kadang nggak langsung tampil. Nah, itu biasanya kita bikin indexing dulu tuh, biar si datanya itu ketika dipanggil langsung keluarnya cepat gitu. SQL agregat itu manipulasi datanya, average, count, min, max, sum, sama trigger. Ada before, after, insert, update, delete, trigger type. Ini juga bisa dibilang sering kepake, tapi biasanya kalau misalnya untuk perkenalan SQL ini agak belakangan. Nah, oke. Ini perhubungan dengan database sebenarnya teman-teman cukup pelajari yang 4 ini aja. Nanti slide ini kita akan kasih. Terus di data-data, sorry bukan di data, di apa namanya di soal-soal biasanya yang paling sering keluar juga itu oscillator atau apa ya perhubungan sama jaringan-jaringan. Nah, oscillator itu jangan sampai keliru ya teman-teman. Oscillator itu memang ada 7 memang dari application sampai physical layer, dan dia itu juga bisa terklasifikasi sesuai dengan TCP/IP modelnya. Nah, si OSI model nomor layer ke-7 sampai ke layer ke-5 itu sebenarnya sama dengan aplikasi layer di TCP/IP model. Transport layer sama, network ke internet layer sama, data link physical ke network access layer. Singkat kata gini, OSI layer OSI layer layer pertama physical kan, otomatis yang paling tanya apa sih interface-nya, RJ45, WiFi, apapun, pokoknya itu physical layer. Bagaimana si data itu diproses menggunakan topologi-topologi kah atau segala macam, metodenya. Jadi kayak Ethernet, WiFi, MAC address, VLAN, segala macam itu di data link. Terus networknya, apakah dia wireless, apakah dia di apa namanya di di manage oleh router. Terus metode pengiriman datanya, apakah butuh yang transportnya cepat tapi datanya nggak perlu yang full data terkirim, atau mungkin memang kebalikannya butuh yang apa lemot tapi datanya durabilitasnya tinggi, reliabilitasnya tinggi. Terus seasonnya, ketika misalnya teman-teman satu kali kirim data, memang baiknya langsung ditutup lagi kan, jadi ada close connection. Presentation-nya, jadi datanya itu di-recognize sebagai apa, lalu nanti application itu yang menerjemahkan data-data teman-teman itu seperti apa. Nah, oscillator itu memang ada 7 ya, jadi memang ketika teman-teman itu um, melakukan maintenance gitu ya, maintenance itu kan memang macam-macam ya, misalnya kok internet saya nggak bisa nyala, atau misalnya kok wifi saya lemot gitu. Sebenarnya teman-teman di sana dari OSI modelnya. Kalau misalnya kita lihat, oh kabelnya putus, berarti di OSI layer pertama yang biasanya ngaco. Terus, oh jam segini wifi saya kenceng, jam sore kenapa wifi saya lama? Biasanya data linknya nih yang ngaco nih. Terus
Kalau misalnya nanti kemarin kalau di tempat saya yang cuma 3 orang internetnya nggak kenapa-napa, kok sekarang 400 orang internetnya kenapa-napa. Nah, itu berarti di network layer dan seterusnya. Nah, oscillator itu memang em, apa ya, dibilang mandatory untuk diketahui, iya sih. Eh, Memang setiap setiap pengiriman data itu terbagi menjadi 7 model ini. Setidaknya teman-teman tahu bahwa setiap pengiriman data itu nggak cuma copy paste datanya langsung keterima. Memang sebagai user pengguna pola pikirnya akan seperti itu. Tetapi memang ketika kita cuma ngirim satu data aja, itu sebenarnya ada 7 proses di dalam. Makanya kenapa kita mesti tahu oscillator itu seperti apa. Nah, disimplifikasi ke dalam TCP/IP model. TCP/IP model ini itu baru yang kebagi menjadi 4. Sebenarnya memang application layer itu menyangkut di OSI model season, presentation, sama application. Dia menyangkut bagaimana si user, si pengguna itu bisa membaca data tersebut. Kenapa JPEG jadinya gambar, kenapa MOV jadinya video, kenapa MP3 jadinya lagu. Itu di application layer sama ini di application layer di TCP/IP model. Jadi kenapa um, apa ya istilahnya ya, data yang cuma isinya 1010 kok bisa jadi video. Nah, itu tuh yang proses itu application layer. Nah, transport layer itu yang tadi saya bilang. Teman-teman di sini kalau nge-play video di misalnya di YouTube gitu, apakah ada kepentingan untuk datanya itu reliabilitas? Saya rasa enggak. Karena kalau cuma 1-2 piksel video korup, nggak akan ngerusak pengalaman teman-teman nonton gitu. Yang penting gue nonton nggak nge-lag, nah itu berarti transport layer tuh. Baru nanti internet layer sama network access layer. Nah, ini nih yang biasanya sering ditanyakan sama teman-teman nih. Atau bukan sering tanya-tanyakan sih. Yang teman-teman sering banget ketemu soalnya gitu kan. Kalau misalnya subnet sekian, berarti kapasitas klien saya berapa ya? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya chatnya gini ya. Kita tahu bahwa sebuah jaringan itu pasti akan ada nilai dari 0 hingga 255. Makanya kenapa di sini paling mentok 255 kali gitu kan. 255, 254, 252 dan seterusnya. Nah, cara menentukannya sebenarnya memang jumlah klien itu di sini kan kita bisa lihat ya, address itu menentukan jumlah alamat atau jumlah klien maksimal yang bisa disupport sama si jaringan. Saya ambil contoh misalnya gini, yang paling sering dipakai backslash 24, 255, 255, 255, 0. 0 hingga 255 itu memang totalnya ada 256 user. Tetapi teman-teman jangan lupa, setiap jaringan itu pasti dikurang 2. Pertama untuk network, sama yang kedua untuk broadcast. Makanya kenapa ekor 0 sama ekor 255 itu jarang sekali dipakai di IP, penyetelan IP gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya memang ntar ada soal nih, kalau misalnya saya pakai backslash 27 misalnya, jumlah user yang bisa saya alokasikan ada berapa? Nah, teman-teman bisa lihat dari sini nih, 32 ini dikurang 2. Karena tadi saya udah bilang, 2 tadi yang satu buat broadcast, yang satu buat network. Makanya jadi 30 tuh total. Atau bisa juga gini, teman-teman dapat subnet mask nih. Dari angka oktet ketiga yang 255 ini, itu tinggal dikurang 224. Ini kan didapat angka 31 ya kalau nggak salah. Nah, itu dikurang 256 dikurang 1 jadi 255 karena memang tadi broadcastnya sudah berkurang 1. 255 dikurang 224 jadinya 31, dikurang network 1 jadi sisa 30. Atau biar gampang gini aja deh, 256 dikurangin jumlah angka akhirnya, jadi 256 dikurang 224 itu kan dapat 32. Nanti angka 32-nya ini dikurang 2. Nah, address yang bisa disupport di sini pun ini juga sebenarnya dikurang 2 semua. Jadi kalau misalnya pakai backslash 23, maksimum usernya berapa? Oh, udah teman-teman pada tahu, 512 dikurang 2, berarti 510. Backslash 21, totalnya ada berapa? 2048. Oh, tapi dikurang 2, 2046, dan seterusnya. Sama aja dengan yang bilangan-bilangan besar. Nah, terus yang sering ditanyain apalagi sih? IPv4 kelasnya tuh kelas berapa aja? Nah,
kelas di IPv4 itu sebenarnya kebagi 5 ya teman-teman. Memang kita biasanya familiar ada 3. 0127, 128, 191, 192 sampai 223 gitu. Yang paling umum dipakai. Tetapi sebenarnya memang total ada 5 ya. Jadi tinggal dibaca dari kelas full IPv4 ini. Dan teman-teman mesti tahu kalau ada soal yang sifatnya dia teman-teman dikasih nomor IP-nya itu dia masuknya privat apa bukan? Nah, caranya gini aja. Ini kan ada 10.0.0.0 hingga 10.255 3 kali. Maka setiap IP yang depannya ada angka 10-nya, terlepas dari berapapun ekornya, ini kita masih kategorikan sebagai dia IP private. Jadi semua LAN kelas A itu pasti kepalanya 10. Kalau ada 11 berarti bisa jadi itu publik tuh. Nah, terus yang di kolom yang kemungkinan keduanya, private IP itu dimulai dari 172.16 hingga 172.31. Ini kita sebutnya IP kelas B biasanya. Nah, kalau dia 172.17 berarti masuk ke IP private tetap, karena kan dia antara 16 sampai 31. Tapi kalau misalnya 172.14 itu masuknya udah IP publik karena di luar daripada range-nya ini. Terakhir ada lagi 192.168. Ini saya rasa teman-teman udah pada hafal 192.168 itu ya. Yang penting adalah kita tahu dua depannya ini pasti 192.168. 192.167 itu publik, 191.168 itu publik juga. Jadi yang penting antara 192 hingga 168. Oke, private itu terakhir itu ada lagi yang namanya special IPv4 address. Teman-teman bisa tahu di sini kalau kita pakai 172.0.0.1 yang paling sering dipakai gitu ya. Itu adalah IP localhost, IP lokal si PC teman-teman masing-masing. Apakah ada kemungkinan kalau misalnya IP-nya itu di luar daripada 127.0.1? Bisa. Yang penting dia kategorinya itu adalah dari 170.0.0 ini hingga 255. Atau biar gampang dihafalnya, kepala IP 127 itu adalah IP localhost. Ya udah, itu aja. Jadi nggak perlu dihafalin ekornya, cuma hafalin kepalanya aja. Jadi teman-teman dapat tahu, kepala 10 itu adalah IP private, kepala 172.16 hingga 172.31 itu private, dan kepala 192.168 itu juga private. Nah, ada satu lagi sebenarnya APIPA. Ini biasanya teman-teman tuh baru ketemu kalau misalnya PC teman-teman nggak dapat IP itu 169.254. Ini bisa dibilang jarang dipakai, tapi baiknya sih diketahui aja kalau memang 169.254 biasanya ini IP maintenance. Oke, terakhir di paparan saya di sini itu lebih kepada cara mengkonversi bilangan. Ini juga sering banget keluar di soal ujian teman-teman. Yang paling gampang sebenarnya dari biner. Mungkin di pertemuan saya sebelumnya itu saya pernah bilang, bilangan biner yang posisinya di paling kanan itu menentukan itu adalah bilangan ganjil atau genap. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita tahu biner, biner itu kan dimulai dari 2.2 pangkat 0 atau dikali 1 hingga 2 pangkat sekian gitu kan. Nah, contoh misalnya di sini ada 8 angka biner nih. 110110001 gitu. Kita memang tahu 2 pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Bilangan berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1 gitu. Nah, kalau misalnya bilangan paling kanan ini nilainya 1, otomatis ganjil tuh dia. Nggak mungkin nggak. Bilangan kedua, bilangan ketiga dari kanan, bilangan keempat dari kanan, dan seterusnya ini menentukan dia itu dikali sama pangkat berapa. Makanya kenapa di sini polanya paling gampangnya, teman-teman cukup cari, tinggal ganti 1000 sesuai dengan garisnya nih, 100110011 dikali ke 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat sekian. Ketika teman-teman sudah kali, tinggal ditambahin aja. Makanya dapat angka 11001 itu kenapa bisa jadi 217? Karena bilangan yang dari paling kanannya ini cukup dikali 1, dikali 2, dikali 4, dan seterusnya, hingga kalau di total dapatnya angka 217. Ini memang nggak ada shortcutnya, tetapi teman-teman mesti tahu
bilangan biner itu pasti dikalinya dengan 2 pangkat sekian. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Beda lagi sama heksa. Kalau heksa, ini memang agak sedikit tricky karena dia 16 pangkat sekian. Saya mau contoh gini. Kemarin di materi saya sebelumnya, saya sudah sempat bilang, di bilangan heksa itu ada 16 angka. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 9, sampai 9, lalu A, B, C, D, E, F. Berarti F itu menunjukkan angka ke 15. Iya, F itu ke 15. Nah, kenapa di sini A jadi 10, B jadi 11? Karena ini memang bilangan A itu kan setelah angka 9. 9 itu nggak langsung 10, tapi dia dari 9 ke A. 9A. Baru A, B, C, D, sampai F. Dari F baru balik ke 0 lagi. Nah, A ini merepresentasikan sebagai bilangan ke-10. B itu ke-11. Pokoknya sampai F itu ke-15 gitu. Nah, ketika ada soal 1AB, maka B ini mewakili 11 ini, itu dikalikan dengan 16 pangkat 1, 16 pangkat 0. Artinya 11 dikali 16 pangkat 0 itu kan 1 ya. Berarti 11 kali 1. Maka dapat angka 11. Contoh lain nih, ini A 10. 10 dikali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 16. 10 kali 16 itu 160. Baru ini angka 1 dikali 16 pangkat 2, 256. Kalau misalnya di sini ada angka 2, misalnya 21AB, maka 2 dikali 16 pangkat 3, nanti tinggal ditambah aja. Makanya kenapa 1AB ini, kalau kita tambah, itu dapatnya jadi angka 427. Gitu. Jadi memang teman-teman mesti tahu, heksa itu bilangan tertingginya, satuan tertingginya adalah F. Bukan 9 ya teman-teman. Jadi jangan sampai ini keliru nih. Tinggal dikali-kali terus tinggal ditambah aja gitu. Oke, itu untuk teaser singkat terkait paparannya. Jadi mungkin kita langsung ke sini aja. Nah, jadi memang kemarin kita sudah sempat break ke bank soal 3, 4, 5, 6 ya. Memang saya ada beberapa udah saya coba cek, kita coba ambil susah aja nih. Jadi nggak perlu kita bahas semua. Oke, di sini sebentar. Highlight, 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 highlightnya hilang, highlight, highlight. Oke, ini kayaknya kemarin teman-teman udah pada tahu ya, topologi star itu tujuannya untuk apa? Kelebihan topologi star itu apa? Maka dia tahan sama lalu lintas yang tinggi ya, karena dia memang pakai Oke, jadi ini teoritis saja. Jadi kalau topologi star, berarti dia itu adalah tahan terhadap lalu lintas yang tinggi. Ini keluar nih. Subnet mas 1111 bla 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 bla. Teman-teman mesti tahu, tadi baru banget kita bahas 11111000. Ini kan menunjukkan dia eh, bilangan yang mana yang berubah gitu kan. Sebenarnya teman-teman cukup mengkonversi bilangan yang terakhir ini aja ke bilangan desimalnya. Berarti kalau misalnya tadi kita udah belajar 000, ini kan 1, 2, 4. Berarti kan 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Itu dapat hasilnya 248 ya teman-teman. Atau nanti bisa coba cek di cheat sheet juga sebenarnya udah saya tulis di sini. Nah ini pas banget. Menurut referensi OSI layer, lapisan protokol itu berjumlah 7 ya tadi teman-teman. Kita udah sempat pelajarin di awal. Batasan waktu agar paket tidak mengambang di jaringan tersebut. Jadi memang kalau di jaringan itu tuh ada umurnya. Kalau kenapa kita baru bisa kategorikan sebuah jaringan itu putus, itu karena ada time to live-nya. Jadi kalau misalnya memang sampai dicap, oke, jaringan lu putus, nah itu tuh penentunya tuh dari time to live. Time to life, sorry. Terus nomor IP tidak dikenal dengan jaringan. Ini typo, tapi sebenarnya artinya destination host unreachable. Ini common di setiap jaringan. Kalau teman-teman ngeping, biasanya kenapa ada muncul begini? Karena IP-nya nggak dikenal. Indikasi pada konfigurasi IP
Ini OS Windows ya teman-teman, jangan sampai keliru. Kalau di iOS di OS Windows itu pakainya ipconfig. Kalau di Linux baru pakai fconfig ya teman-teman. Menampilkan seluruh field. Nah, ini juga sama. Ingat ya, kalau seluruh kita pakai bintang. Karena ditanyanya tabel barang, maka otomatis dia tabel barang. Itu aja. Jangan lupa ada from sama select ya di dalamnya. Cara menghapus tabel barang, oke. Karena kita tahu tabel barang, berarti dia otomatis ada tabel barang. Nah, karena ini menghapusnya tanpa ada kondisi tertentu, berarti dia menghapus seluruh isian daripada tabel barang. Kalau udah ngomongin seluruh, biasanya dia identik sama bintang. Makanya kenapa sih jawabannya. Buat user baru pada tabel karyawan dengan user setnya dan password hoki. Ketika Anda nah, kita tahu kalau setiap SQL otomatis ada ininya, ada perintah SQL kayak gini. Terus karena kita apa namanya tahu pengen bikin usernya namanya set ya otomatis ada user set ya, create user set ya. Oke, lima-limanya ada create user set ya. Nah, passwordnya hoki sebenarnya juga bisa sih tambahin password hoki, tapi kalau misalnya di sini apa namanya perintahnya nggak ada set password sama dengan hoki, dia pakai identified by hoki. Bedanya apa nih Mas antara D sama C? Jangan lupa ya teman-teman lihat ini belakangnya nih. Yang satu titik koma, yang satu titik dua. SQL itu sama kayak bikin codingan biasa, kita pakai titik koma ya. Oke, terus lanjut di tampilan last name pada huruf kapital, di mana last name diawali dengan huruf A, jika pertanyaan demikian. Nah, ini sebenarnya persis kayak Excel ya teman-teman. Ketika ketemu persen, berarti dia menunjukkan bahwa persen itu tuh menunjukkan bahwa kalau misalnya persennya di belakang, berarti setelah persennya itu terserah mau isinya apa aja gitu. Makanya kalau misalnya A persen, berarti dia yang diidentifikasi cuman yang kepalanya aja. Makanya kenapa yang nomor 10 ini, karena kita pengen cari yang diawali dengan huruf A, awali dengan huruf A, maka otomatis dia where statement-nya A sen. Kenapa bukan yang E? Oke, kita coba cek kenapa bukan E. Soalnya di sini dia last name-nya bentukannya table. Jadi otomatis jangan sampai ini terpisah ya teman-teman. Bisa dibilang nggak ada tabel atau nggak ada condition yang dia tuh pakai spasi. Makanya kenapa dia di sini dibilangnya bukan jawaban. Oke, terus nomor 11, jika Anda di kantor minta untuk melakukan NIP pada tabel karyawan sebagai indeks, maka cara yang dilakukan adalah, nih, kalau misalnya Anda diminta untuk membuat kolom NIP pada tabel karyawan, otomatis kita on karyawan ya, karena kita dibikinkan tabel. Berarti kalau ada on karyawan ini antara A, B, C nih. Nah, terus yang mau dibikin indeks. Nah, sebenarnya metode teman-teman mau bikin indeks terserah ya. Artinya mau pakai karyawan underscore index juga sebenarnya nggak ada masalah. Tinggal teman-teman mau namainnya seperti apa gitu ya. Nah, cuman karena di sini kita tahu, oke, si pembuat soal pengen membuat indeks dengan istilah karyawan underscore NIP underscore IDX gitu. Ya udah, kita tinggal pilih antara C, B, sama A. Kenapa bukan A? Jangan lupa ya teman-teman, ini ada spasi, ini nggak boleh. Kedua, kenapa bukan B? Karena dia tidak ada titik koma. Sebenarnya kalau di PHP Maven, kalau teman-teman biasa familiar, titik koma itu sunnah muakat ya. Jadi kalau nggak dipakai sebenarnya nggak masalah. Cuman kadang-kadang suka ketemu apa namanya kondisi yang bisa dibilang redundant, itu nggak bisa terpisah kalau nggak ada titik koma. Makanya kenapa yang nomor 11 ini jawabannya C. 12, last name karyawan dan tanggal masuk mengkonversikan ke dalam bentuk karakter. Khusus untuk karyawan dapat ID-nya lebih dari 100. Nah, kita teman-teman mesti tahu dulu. Perintahnya adalah khusus karyawan yang departemen ID-nya lebih dari 100. Berarti kita tahu di sini ada condition. Condition ini, yang mana sih yang ada ID-nya lebih dari 100? Oke, BCDE ini ID-nya lebih dari 100. Apa sih yang lebih dari 100? Departemen ID.
Oke, BCDE juga sebenarnya juga lebih dari 100. Last name karyawan dan tanggal masuk dikonversikan dalam bentuk karakter. Berarti kita cukup mencari last name select last name karena dia cuma cari last name-nya doang. Terus dia mengkonversi ke dalam karakter, berarti to char. Berarti antara D sama E dari dari tabel employee ketika di mana departemennya itu lebih dari 100. Oke, otomatis yang nomor 12 jawabannya E. Jadi dilihat dari dia tabelnya tabel apa. Nah, kalau di sini kan where employees, ini udah where lagi mungkin. From employees. Nah, kenapa bukan C? Soalnya dia data selectnya beda. Jadi kalau from ini kan karena dipanggil dari tabel ya. Jadi bukan select from last name, tapi select last name. Terus dalam konsep pembuatan deskripsi struktur database, model yang menyajikan informasi berupa rekaman, urutan rekaman, bla 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 bla. Ini teoritis ya teman-teman, bisa dibaca aja. Kekurangan topologi mesh, kecuali ya. Jadi kalau misalnya kecuali daripada kekurangan, otomatis itu artinya kelebihan. Ini juga teoritis saja karena memang mesh itu karena dia connect-nya ke banyak komputer dengan kabel yang jumlahnya paling banyak, ketika ada bermasalah dia biasanya paling gampang untuk diidentifikasi. Sama pengujian menggunakan kode program bla 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 DBML. Nah, ini dihimpun membuat skema database dan file-file database yang kosong merupakan karena di sini menghubungkan keywordnya menghubungkan, biasanya dia otomatis adalah menggunakan. Berarti dia itu implementasi. Nah, oke. Merupakan perintah SQL. Nah, ini hak akses. Tadi udah sempat dibahas SQL itu kita punya kalau hak akses ada grant sama revoke. Grant sama revoke di slide saya itu tadi di awal kita sebutnya sebagai CL atau data control. Dalam tahap normalisasi ini sebenarnya lebih kepada transaksional. Tidak diperkenalkan adanya functional dependency kepada primary key bla 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 bla. Ini teoritis juga sih teman-teman. Jadi ini dibaca aja karena memang normalisasi kedua itu tidak boleh adanya dependensi fungsional di primary key. Merupakan bagian dari flowchart system, menunjukkan suatu sistem atau prosedur. Perbedaan bukan hanya dari simbol standar, tapi juga menggunakan gambar-gambar komputer. Ini skematik ya teman-teman. Ini teoritis juga. Terus sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya pengolahan data wujud. Nah, ketika data itu bisa dibilang mentah, sebenarnya memang data itu kebagi dua ya teman-teman. Ada data yang memang sudah diolah dan yang belum diolah. Kalau belum diolah masih benar-benar mentah sekali, kita sebutannya itu ada istilahnya lagi lebih mentah dari data, namanya datum. Nah, datum itu lebih mentah daripada suatu data gitu loh. Nah, cuman kalau misalnya di sini konteksnya adalah data bisa berwujud suatu keadaan yang bisa digunakan, itu berarti dia konsepnya memang hanya data aja gitu. Jadi memang datanya itu belum ada pengolahan. Sebuah atribut atau super key yang mengidentifikasi tuple secara unik dan ID sebagai primary key. Ini adalah candidate key ya teman-teman, ini teoritis. SDLC juga sama, System Development Life Cycle. Ini biasanya kepake kalau teman-teman bikin program, kok hari ini aman, kok kemarin aman, hari ini kok masalah. Nah, biasanya ini Development Life Cycle. Salah satu jenis diagram UML yang memodelkan proses-proses penelitian sistem. Ini kalau misalnya di UML memang ada class, sequence, activity, sama use case kan. Nah, cuman kalau di UML memodelkan proses atau pengen tahu sebenarnya si aplikasi itu dokumentasi prosesnya seperti apa, itu kita kategorikan sebagai activity diagram. Ini teoritis juga. Dalam peningkatan DFD, menggambarkan mengenai sistem secara global. Ini teoritis juga, diagram konteks, karena memang DFD tahapan pertama itu diagram konteks. Sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia, sebuah
manusia integrated untuk menyajikan informasi guna, bla 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 bla. Manajemen information, oke. Ini udah jelas ya, kalau manajemen information system digunakan oleh semua level, artinya manajemen information yang digunakan oleh semua, maka ya itu tetap aja dikategorikan sebagai manajemen information system. Manakah yang bukan merupakan aturan dasar konsep pemrograman? Kalau di program itu jangan lupa ya teman-teman, semakin dia datanya lebih dari satu tercloning atau misalnya memang isinya lebih dari satu, itu sebenarnya tidak efisien. Makanya kenapa aturan dasar redundan itu tidak dikategorikan sebagai konsep dasar pemrograman. Source program akan diterjemahkan satu kali menjadi sebuah file mengandung basic code bla bla bla. Nah, singkat kata gini, program yang teman-teman udah ketik terus pengen dicoba dijalankan, itu kan otomatis itu kita biasanya pakai istilah compile ya. Itu berarti untuk menjalankan compile itu ya kita pakai namanya compiler. Program menggabungkan fungsi editor dan interpreter atau compiler hingga debugger untuk mengembangkan sebuah program aplikasi. Ini IDE. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, IDE itu gak cuma interface hard disk, tapi dia itu ada istilahnya ketika si compilernya itu punya versi. Kalau mungkin teman-teman lebih kenal bahasanya sekarang API kali ya. Jadi IP level maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman update aplikasi buat bikin aplikasi, itu biasanya beda versi kadang-kadang suka gagal. Misalnya sekarang pakai PHP 56, sekarang 174 kok kadang-kadang suka masalah. Nah, biasanya karena gara-gara dianya beda level. 28, jika kita punya IP kelas C, nah ini pas banget. IP kelas C ini mirip kayak tadi ya, jadi tinggal 255 dikurang 25, sorry, 256 dikurang 224, dapatnya angka 32, kurang 2. Jadi pasti dapat hasilnya 30. Atau ya udah sih 256 dikurang 4 aja gitu. Dikurang 2. Langkah ini merupakan langkah awal pemeriksaan jaringan yang bermasalah. Kecuali, ingat ya teman-teman, ini langkah awal, tapi ini kecuali nih. Jangan sampai teman-teman ketika internetnya masalah langsung reset pabrik. Jangan ya, karena bisa jadi masalahnya sepele tapi mesti nge-set ulang router kan nggak lucu juga gitu. Manakah penerimaan variabel berikut yang salah? Ayo, kenapa jawabannya C? Soalnya true itu adalah boolean, hasil. Hasil itu tidak variabel itu tidak boleh adalah hasil daripada boolean. Jadi kalau false itu boleh, kalau false itu nggak boleh. Tapi kalau bentukannya bukan apa ya istilahnya, bentukan daripada datanya atau variabelnya itu bukan kata-kata yang digunakan dalam bahasa pemrograman, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia bentukannya bahasa pemrograman kayak true, false, itu jadinya tidak boleh. Terus, bahasa yang digunakan untuk menjembatani bahasa komputer dan mengerti manusia. Ini kayaknya pernah saya bahas di bang soal 1, bang soal 2. Dia masuknya ke high level ya. Berikut merupakan kegiatan subunsur dari unsur operasi teknologi informasi bagi peralatan komputer. Ini pernah saya bahas juga di penggunaan topoksinya Prakom ya. Database itu ada. Terus bukan peraturan peralatan komputer. Jadi kalau misalnya di peraturan ini juga teoritis, tinggal dibaca aja. Saya juga agak lupa yang bagi. Manakah yang merupakan jenjang jabatan tingkat ahli peralatan komputer muda, ini juga pernah saya bahas di pertemuan saya kapan ya? Yang kedua kalau nggak salah, bahwa peralatan komputer itu memang kebagi menjadi 4 ahli ya. Muda, madya, pelaksana. Terus manakah jawaban berikut yang bukan merupakan subunsur kegiatan peralatan komputer? Ini yang bukan ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu dia berhubungan dengan Prakom, teman-teman cukup baca dari Peraturan Permenpan nomor 32 tahun 2020. Betul, memang peralatan komputer yang disebut di Permenpan 32 nomor 2020 itu belum menyebutkan P3K ya teman-teman. Bukan berarti itu tidak valid, bukan. Tetapi topoksi daripada jabatan peralatan komputer, baik itu yang di PNS atau di P3K, itu sebenarnya sama.
Sehingga tusinya itu akan sama seperti yang tertuang di Permen 32 tahun 2020. Di tahun 2020, di Permen tersebut, penerjemah buku IT itu tidak ada. Makanya kenapa nomor 35 jawabannya yang C. Kegiatan menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan merupakan salah satu kegiatan peralatan komputer tingkat jenjang utama. Ini juga ada di Permen 32 2020. Manakah institusi berikut yang menetapkan penilaian angka kredit bagi Jafung peralatan komputer utama? Jangan lupa ya teman-teman, peralatan komputer itu di bawahnya BPS, bukan Kominfo ya teman-teman. Badan Pusat Statistik. Oke. Apakah nama kegiatan yang melakukan perekaman data dan Nah, kalau misalnya di sini perekaman data tanpa pengecekan, maka dia tidak perlu adanya namanya validasi ya teman-teman. Sehingga nomor 38 ini perekaman tanpa validasi. Berikut yang bukan merupakan kegiatan pembuatan program dasar peralatan komputer. Nah, kalau misalnya yang bukan, maka kegiatan pembuatan dasar komputer ini adalah yang A ya teman. Dokumen hasil analisis sistem informasi harus meliputi hal-hal berikut. Oke, jadi dokumen hasil analisis informasi itu harus mencakup banyak hal ya teman-teman. Ada hasil struktur sistemnya, hasil pemodelan mungkin kita biasa identik dengan istilah UML atau diagram UML. Pengumpulan fakta lapangan itu sebenarnya sunnah sih, bukan dibilang nggak butuh, nggak juga sih, tetapi memang bukan sesuatu yang wajib ada di sistem informasinya ya teman. Terus deskripsi subsistem sama hasil program itu juga harus ada dokumentasinya. Ini cerita sedikit ya teman-teman. Jadi kalau pengalaman kami di sini, kalau misalnya kita berhubungan sama program, jangan sampai lupa ya untuk membuat dokumentasinya ya teman-teman. Artinya ini bukan hanya masalah teman-teman yang menjadi peralatan komputer yang akan menjadi kebingungan terkait dengan aplikasinya, tetapi ketika kita ingin melakukan maintenance, itu juga harus ada laporan technical writing-nya atau si aplikasinya itu progresnya sampai mana. Terus lanjut, berarti yang nomor 40 ini C, program yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan pihak lain, disusun dalam bentuk modul atau objek. Ini kalau misalnya dia bentuknya apa ya nyebutnya ya, modular, jadi terpisah-pisah, itu biasanya dia sistemnya sudah pakai model paket. Oke, lanjut. Ini udah mulai teknis komputer banget. Manakah yang tercepat di antara pilihan memori berikut? Nah, teman-teman mesti tahu di prosesor itu dia punya memorinya masing-masing ya teman-teman. Pernah nggak sih ada cerita, kok saya pakai Core i7 yang cuman beda satu nomor doang, generasinya sama segala macam, tapi kok performanya cukup beda gitu. Nah itu pembedanya dari cache-nya ini. Jadi kalau L1, L2, L3-nya itu lebih besar, jadi dia punya data reservasi, data yang di reserve-nya itu lebih banyak, biasanya itu prosesnya lebih cepat. Makanya kenapa kalau komputer server biasanya cache-nya tinggi. Nah, daripada L1, L2, L3, semakin kecil L-nya, semakin cepat dia. Makanya kenapa semakin kecil L-nya, semakin cepat, tapi karena biaya pengembangannya juga cukup mahal, makanya ukuran L itu semakin kecil, ya makin kecil juga ukuran kilobyte-nya. Bahkan Core i7 yang paling canggih aja itu cuma hitungan megabyte doang. Gitu. Jenis memori atau RAM yang digunakan oleh laptop. Kayak ini saya rasa familiar ya teman-teman semua ya. Kalau misalnya di laptop ada dua sih kalau zaman sekarang ya, ada yang solder juga gitu. Berikut yang tidak termasuk kegiatan yang dapat memperpendek umur SSD. Oh ya, untuk SSD ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai keliru. SSD itu tidak lebih baik daripada hard disk kalau ngomongin masalah durabilitas data ya teman-teman. Lebih cepat iya, tapi sebenarnya
saya akan katakan nggak seawet hard disk. Kenapa? Karena SSD itu sebenarnya umurnya bisa dibilang cukup pendek karena memang cuman ngambil cepatnya si prosesnya doang. Nah, apa sih yang memperpendek umur SSD? Singkatnya gini, SSD yang teman-teman pakai itu biasanya baru mulai akan muncul masalah ketika teman-teman itu sering melakukan tulis di SSD-nya. Jadi kalau teman-teman sering backup data ke SSD eksternal segala macam, sebenarnya itu memperpendek umur SSD. Tapi kalau baca enggak, makanya kenapa di komputer sekarang biasanya tuh yang sifatnya dia penyimpanan data masih pakai hard disk, tapi buat operating system dia tetap pakai SSD. Makanya yang tidak termasuk kegiatan yang pendek itu melakukan booting. Ya. Terus berikut merupakan tipe koneksi hard disk eksternal komputer. Ini sebenarnya interface eksternal ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin koneksi hard disk eksternal komputer, sebenarnya memang ada banyak ya. Bisa eSATA zaman dulu juga udah pernah ada dulu yang katanya pengganti USB 3. Terus ada Thunderbolt, itu biasanya dipakai MacBook, tapi sebenarnya juga udah mulai familiar dipakai laptop-laptop Windows juga. USB udah pasti ya, eksternal pasti nggak identik sama USB. Wireless juga bisa ya teman-teman connect ke hard disk, itu tergantung hard disknya juga sebenarnya. Yang bukan eksternal itu IDE ya teman-teman. Ini port zaman dulu banget sebenarnya. Untuk memudahkan menginstal update dan menghapus software atau program berbasis Linux. Nah, kalau misalnya di Linux, kita pakai package manager ya teman-teman. Jadi kalau di Linux itu sudo remove, sudo rm maaf, sama apt-min get remove itu sebenarnya itu dalam kategori package manager. Nama platform Linux yang beroperasi melalui HP. Teman-teman jangan lupa, Android itu base-nya Linux ya teman. Kalau iOS itu base-nya Unix atau MacBook. Atau iOS itu iOS yang di PC sama iOS yang di HP itu base-nya Unix bukan Linux. Kalau Linux itu Android. Berapa kecepatan rata-rata transfer SATA 2? 2 ya teman-teman. Kalau SATA 2 itu dia di 3 Gbps. Kalau pertanyaannya SATA 3 itu 6 Gbps. Ini mentok. Berikut merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan membeli produk hard disk. Kecuali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau kita mau beli hard disk, yang pasti harganya murah ya. Tapi kalau misalnya kita mau nyari hard disk, sebenarnya yang bukan itu adalah tata cara instalasi. Kenapa? Penggunaan apapun hard disknya, cara pasangnya sama aja ya teman-teman. Artinya tinggal colok SATA sama power dia nyala gitu. Kalau internal, eksternal ya colok USB dia nyala gitu. Maka tata cara instalasi itu bisa kita abaikan karena memang dia sifatnya sudah terstandarisasi. Manakah di bawah ini merupakan varian Intel prosesor? Kita ngomongin Intel ya teman-teman. Ini merek. Jadi kalau misalnya Intel dia pakai Atom ya teman-teman. Bukan Phenom, bukan Athlon, bukan Sempron. Tiga ini punyanya AMD. Runix apalagi nih nggak jelas. Manakah nih ini yang bukan merupakan media solid state? Jadi kalau media solid state itu adalah media yang dia tidak punya bagian yang bergerak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya manakah? Oh, jadi sebenarnya sih yang bukan itu harusnya hard disk ya teman-teman. Jadi yang jawabannya harusnya ini saya tandai dulu ya biar tahunnya anulir. Oke, jadi sebagai catatan aja teman-teman, solid state itu adalah sebuah kondisi di mana si hardware-nya itu tidak punya sesuatu yang bergerak. Kalau hard disk kan dia punya piringan, CD-ROM dia punya piringan, disket dia punya piringan, memory card, SSD, USB, even dan bahkan RAM pun itu kan dia cuma kepingan satu doang, tapi dia berupa penyimpanan. Makanya kenapa dia masuknya dalam solid state. Sebuah laptop diatur dalam resolusi 1920 kali 1080. 1920 kali 1080 itu resolusi Full HD ya teman-teman. Ya kalau dipanjangin jadinya Full High Definition. Kalau dia 2560 kali 1440 dia Quad HD, 3840 2160 dia Ultra High,
7340 kali berapa? 4320 itu dia 8K. Berapa standar minimum refresh rate? Nah, ini sebenarnya menjadi standar laptop zaman dulu ya, bukan zaman juga sih. Seenggaknya standar minimum lah. Ya memang sih judulnya standar minimum sih. Itu di angka 60 Hz ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini punya laptop yang katanya canggih, terus bilangnya komputer teman-teman 120 fps, tapi monitornya tetap 60 Hz gitu. Percayalah itu cuma 60 fps yang muncul di layar teman-teman. Apakah nama perintah yang digunakan untuk mengetahui permasalahan terkait tampilan dan kualitas video? Kalau ngomongin tampilan dan video, berarti ini otomatis dia identik sama DXDiag ya teman. DirectX Diag. Terus komponen apakah yang menyediakan power data CMOS dalam posisi off? Nah, CMOS itu BIOS ya teman-teman. Artinya kalau misalnya memang CMOS itu apa namanya BIOS ya, itu dia buat powernya itu yang bisa menyimpan supaya si jam PC teman-teman itu nggak reset meskipun colokan PC-nya kecabut, itu yang menyimpan itu baterai teman. Jadi ya sampai keliru. Bahkan kalau mau reset BIOS pun tinggal copot baterai sebenarnya bisa juga. Nah, proses untuk memodifikasi atau memperbaharui BIOS, updating, erasing, dan rewriting adalah kalau misalnya kita ngomongin memodifikasi atau memperbarui BIOS, identiknya itu dengan flashing ya teman-teman. Jadi memang kondisinya itu kalau emang kita memodifikasi atau memperbarui BIOS, pasti identiknya akan dengan flashing, bukan yang lain. Manakah bagian komponen motherboard berikut yang menggunakan CPU untuk berkaitan dengan memori utama? Nah, teman-teman mesti tahu, motherboard itu memang kebagi menjadi dua klaster ya, teman. Ada North Bridge, ada South Bridge. Dari kalau mungkin teman-teman buka motherboard itu dari prosesor RAM atau yang posisinya di atas yang sejajar sama RAM prosesor itu kita sebutnya North Bridge. South Bridge itu dia yang buat nyimpan VGA, PCI segala macam yang bawah-bawah itu South Bridge tuh. Nah, saya agak lupa pertemuan kemarin apa dua sebelumnya lagi. Kalau menghubungkan atau yang menjembatani aliran data yang ada di motherboard itu kita sebutnya sebagai bus. Bus itu kebagi menjadi dua ya teman-teman. Ada North Bridge dan South Bridge tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, CPU yang berhubungan dengan memori RAM, karena dia posisinya di atas kalau misalnya kalian bongkar komputer, itu ada di North Bridge ya teman. Jadi emang Java-nya cuma dua aja sih, North Bridge sama South Bridge. South Bridge nggak ada. Manakah tipe malware berikut yang mereplikan dirinya tanpa bantuan host? Dia bisa mempergandakan dirinya sendiri tanpa bantuan atau tanpa hak akses. Itu biasanya ciri-cirinya worm. Cacing. Suatu saat Anda dihubungi oleh pihak yang mengaku dari bank dan meminta nomor rekening bla bla bla. Bentuk kejahatan yang ngaku-ngaku begini itu jatuhnya scamming ya. Prosesor Intel X86, nih X86 itu base-nya masih 32 bit ya teman-teman. Kalau misalnya dia AMD 64 atau IA64 itu baru 64 bit. Jadi kalau 86 justru dia yang 32 bit, bukan 86 bit ya teman. 86 itu diambil dari 32 plus 64 sebenarnya. Cuman diambil dia mengkonfigurasikan menjadi 32. Nah, imbasnya apa sih pakai OS yang 32 bit? Jadi di 32 bit itu memang dia hanya bisa digunakan untuk untuk memori yang ukurannya kurang dari 4 GB, teman-teman. Dibilang 4 GB nggak juga, karena 32 bit itu sebenarnya 2,7 apa 2,9 gitu, saya nggak lupa. Itu dia mesti pakai 30, dia mentok karena 32 bitnya. Kalau teman-teman punya PC jadul yang boleh dibilang RAM-nya masih 2 GB ke bawah, itu menginstal OS yang 32 bit sebenarnya nggak isu. Tapi kalau misalnya memang di atas itu
maka direkomendasikan untuk diinstal ulang kan 64 bit. Protokol yang menggunakan port 21. Port 21 itu FTP ya teman-teman. Jadi kalau misalnya SSH itu kita pakai, saya agak lupa, antara 6400 juga bisa, Telnet, HTTP itu bisa 8043. Manakah protokol berikut yang menggunakan untuk streaming? Nah, ini sama di oscillator juga tadi sempat dibahas. Kalau dia hanya streaming, dia tidak memerlukan reliabilitas data. Makanya dia pakai UDP. Kalau dia sifatnya harus datanya nggak boleh korup, dia baru pakai TCP. Jadi dua ini aja nih hafalin. Halaman web yang menunjukkan error terkait hak akses. Hak akses itu 403 ya, jadi 403 forbidden kalau nggak salah. 401 itu saya agak lupa, 404 itu not found. Manakah yang menjadi alamat loopback untuk IPv6? Oh ya, IPv6 ini juga bisa dibilang lebih luas skupnya karena dia pakai hexa ya, jadi IP-nya itu pakai FE80 dan seterusnya. Cuman IPv6 itu malah lebih gampang buat diklasifikasikan apakah dia loopback atau network. Dilihat dari ekornya aja. Kalau dia loopback di IPv6, dia biasanya titik-titik, titik 2, titik 2, 1. Mau debat tuh, nggak ada lagi. Protokol yang menjamin pertukaran data secara atau komunikasi secara aman. Nah, karena kita ngomongin protokol yang menjamin pertukaran data atau komunikasi, kita pakainya SSH teman-teman ya, karena SSH itu sebenarnya memang kesingkatan dari Secure Shell, hanya saya nggak lupa, pokoknya ada secure-nya deh. Nah, ini yang menyebabkan si komputer itu dapat di remote access tanpa adanya kekhawatiran bahwa datanya tersebut akan bukan bebas dibajak ya, cuman maksudnya protokolnya itu yang menyebabkan si data itu hanya bisa diakses oleh satu port aja gitu, nggak bisa lebih. Bluetooth beroperasi pada frekuensi berapa? Ini sama kayak WiFi ya teman-teman, 2,4 GHz. WiFi lama maksudnya. Sistem yang merubah alamat IP menjadi alamat domain. Ini RDNS ya teman-teman. Kenapa bukan DNS mas? DNS itu kebalikan. Jadi kalau mengubah domain menjadi IP itu adalah perintah DNS. Tapi mengubah IP menjadi domain itu adalah perintahnya RDNS. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Apakah nama perangkat yang berfungsi meneruskan paket ke satu atau beberapa segmen yang berbeda? Nah, kalau misalnya memang kita ngomongin segmen berbeda, jaringan berbeda, itu yang mengatur adalah router ya teman-teman. Typo, tapi artinya router sebenarnya. Manakah alamat IP yang tidak dapat digunakan untuk alamat DNS server? Nah, ini sama materi saya yang tadi. Singkat kata gini, kalau dia IP-nya bukan private, itu sebenarnya bisa diakses di internet, teman-teman. Artinya, teman-teman cukup cari IP mana yang bukan lokal. 192.168 ini IP publik ya, teman-teman. Kenapa? 186 bukan 168. 18 ini IP publik, teman-teman. Ini nggak ada masalah. 155 juga IP publik. IP kepala 10 ini IP lokal ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nomor 70, teman-teman ketemu kepala 10, berapapun ekornya, dia pasti lokal. 172.118 hingga 172.31 itu juga lokal. 192.168 itu juga lokal. Jadi selain itu boleh dipakai di internet. Tidak masalah. Sama 127 sih, 127 kan lokal host ya. Manakah protokol berikut yang menjamin keamanan? Keamanan biasanya ada secure-nya tuh. Nah, karena ini web browser biasanya identiknya cuma dua ya, antara HTTP atau HTTPS. Keamanan web browser dia berarti HTTPS. Pada bahasa Java, nama kelas yang digunakan untuk mengambil input. Kalau di Java mengambil input itu pakai scan ya teman-teman, atau scanner. Sama aja. Repeater dipasang jika jarak kabel UTP sudah berlebih dari, nah, kabel UTP itu kabelan yang bukan shielded ya teman-teman. Jadi yang bukan ada sarungnya. Ini kabel yang paling sering di teman-teman akan pakai di jaringan-jaringan lokal kayak di gedung segala macam atau antara komputer segala macam, karena paling mudah.
Kalau misalnya kita ngomongin yang mungkin daerah-daerah banyak noise, kayak misalnya pabrik, itu pakai UTP udah pasti data loss. Nah, standar daripada kabel UTP itu 100 meter ya teman-teman. UTP normal ya, kalau misalnya UTP PoE itu bisa sampai 200 hingga 250 meter, tapi karena ini pertanyaan cuma UTP biasa, pakai 100 meter. Sebenarnya sih kalau saya pribadi, kalau mau pribadi ya, itu saya nggak akan merekomendasikan 100 meter. 70 meter aja udah saya langsung pasti repeater lagi karena biasanya udah ada banyak data loss. Di bawah ini merupakan kabel warna kabel pada UTP kecuali. UTP itu punya 8 warna teman-teman. Yang empatnya itu gabungan dengan warna putih. Nah, empatnya itu apa? Orange, coklat, hijau, sama biru. Nggak ada hitam. Kalau ada hitam berarti di kerjaan teman-teman itu di chat itu. Intinya adalah orange, coklat, hijau, sama biru. Tadi saya bilang ada 8, karena biasanya 4 lagi sisanya orange putih, coklat putih, hijau putih, sama biru putih. Ini untuk nomor 74, karena ini pertanyaannya kecuali, ya warna. Kepanjangan dari PAN, bukan partai ya. Jadi kalau PAN ini di sini adalah Personal Area Network. Jadi nomor 75 ini jawabannya B, ini teoritis saja. Proses booting yang terjadi ketika komputer diaktifkan dari keadaan mati. Kalau keadaan mati, maksudnya bukan restart ya teman-teman. Dari kondisi adem banget itu fisik. Kayak motor baru dihidupin seminggu, belum dihidupin seminggu lamanya gitu. Itu disebutnya cold boot ya teman-teman. Jadi memang ada kondisi komputer itu menyala dari kondisi sangat mati. Itu disebutnya cold boot. Berikut berikut yang merupakan definisi dari proses reboot. Nah, reboot itu adalah kita ambil kata-kata re-nya aja ya teman. Kalau ada re berarti dia ngulang. Ya udah. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait CD-RW? RW itu rewritable ya teman. Jadi CD-RW itu adalah sesuatu CD yang bisa dihapus dan bisa ditulis kembali berulang-ulang. Cara kerjanya mirip kayak ini ya, kayak flash disk. Tapi kalau flash disk kan nggak perlu di burning gitu. Jadi dia bisa dihapus sama nulis atau nyimpan ulang-ulang. Teknologi yang digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap 2 atau lebih hard disk untuk bekerja sama. Nah, biasanya ini baru teman-teman gunakan atau baru teman-teman temukan di komputer-komputer server yang punya hard disk lebih dari satu. Misalnya komputer di server di kantor itu hard disknya ada 8 misalnya. 8 terus hard disknya ada 8, masing-masing ada 1 tera misalnya. Boleh jadi atas konfigurasinya si teman-teman admin di sana 8 kali 1 tera itu bukan hasilnya 8 tera. Bisa jadi 6 tera, bisa jadi 4 tera, tergantung konfigurasi RAID-nya atau RAID-nya. Kalau misalnya dia pakai RAID 0, dia pas 8 tera, kalau dia pakai RAID 1 berarti dia 4 tera, kalau dia misalnya pakai RAID 5 atau RAID 6 dia jadinya 7 atau 6 tera, itu dimungkinkan. Tujuannya apa? Biar kalau ada hard disk yang bermasalah, teman-teman cuma ganti yang bermasalah aja dan data teman-teman tuh nggak kenapa-napa. Nah, teknologi itu yang biasanya digunakan di server itu namanya RAID atau RAID. Nah, ini yang tadi saya sebut cerita. Pada RAID tingkat keberapakah di stripping ke beberapa hard disk sehingga mempercepat pengaksesan tetapi tanpa adanya redundant. Artinya gini, kalau tidak ada redundant, data yang ada di hard disk A itu akan berbeda dengan data yang ada di hard disk B. Ya, yang normal kan memang begitu gitu ya. Cuman kalau kita pakai konfigurasi demikian, ketika ada masalah di hard disk, apalagi kita ngomongin server, datanya itu pasti akan hilang. Nah, apakah sudah pasti hilang? Itu tergantung konfigurasinya sih teman-teman yang mengkonfigurasi PC-nya. Nah, RAID yang cara kerjanya demikian, yang tanpa adanya fault tolerance, itu kita masuk ke dalam RAID tingkat level 0, atau RAID 0. Berikut yang bukan merupakan soket prosesor AMD. Yang bukan itu 478 ya teman-teman. 478 itu punyanya Pentium 3. Pentium 4 ya saya nggak lupa. Tapi TR4, 939, 754 sama AM3 itu
punyanya AMD semua. Software dapat dikembangkan oleh siapa saja untuk dimodifikasi. Nah, software ini boleh dikembangkan, boleh dimodifikasi, boleh ditingkatkan tanpa adanya izin. Kalau dia memperbolehkan untuk tidak izin, maka itu jatuhnya open source ya teman-teman. Jadi yang untuk 82C, apakah nama OS yang digunakan oleh peralatan Apple? Ya, yang ada i-nya udah pasti ada Apple-nya lah ya. Tapi jangan sampai keliru ya teman-teman di sini karena ada iMac, iMacs, ada iOS. Jangan sampai keliru. Kalau misalnya ini ngomongin OS, pasti ada OS-nya di dalamnya. Apakah perintah yang digunakan untuk menghapus folder melalui terminal Linux? Kalau teman-teman udah familiar sama Linux, biasanya dia itu pakai perintah RM ya, remove. Bukan del, bukan delete. Nah, bukan RMCP juga ya teman-teman, tentang ada RM, ya RM gitu, bukan. Jadi kalau misalnya dia di Linux, folder itu kan dir ya. Nah, remove itu kan RM, berarti ya digabung aja. RM dir, berarti dia remove folder. Siapa yang menemukan teknologi WWW, World Wide Web? World Wide Web itu penemunya Tim Berners-Lee ya, teman-teman bisa di Google aja. Itu yang pasti bukan keempat sisanya. Karena Mark Zuckerberg itu punyanya Facebook, Steve Jobs itu Apple, Bill Gates itu Microsoft, Wright Brothers itu pesawat. Anda berencana membeli PC server yang digunakan oleh 8 pengguna untuk menggunakan data sharing. Nah, ini sama kayak soal yang di atasnya. Kalau kita ngomongin data sharing, otomatis usahakan teman-teman pakai server yang support RAID. Biar apa? Kalau datanya bermasalah, datanya nggak hilang. Semahal-mahalnya harddisk teman-teman yang teman-teman punya, yang mahal apa? Datanya gitu. Jadi jangan sampai itu jadi apa ya? Niatnya mau hemat malah jadi rugi gitu. Bagaimana cara mereset password BIOS dengan level super user? Ini paling gampang, cabut aja cemosnya karena memang dia itu menghapus segala sistem yang ada di BIOS. Kenapa demikian? BIOS itu sistem penyimpanannya volatil ya teman-teman. Listrik hilang, data hilang. Jadi mirip kayak RAM. BIOS itu juga sama, ketika baterai cemosnya dicabut, maka konfigurasi semuanya itu akan bubar tuh. Makanya lepas baterai cemos itu sebenarnya sama aja kayak ngereset. Topologi berikut yang merupakan kemungkinan kemudahan dalam konfigurasi jumlah host bertambah atau berkurang atau scalable itu star ya teman-teman, ini teoritis. Jenis topologi yang paling banyak digunakan konektor fisik. Nah, jangan lupa ya teman-teman, topologi mesh adalah topologi yang paling banyak kabel. Paling banyak kabel, paling banyak konektor. Nah, otomatis yang paling boros itu adalah mesh. Terakhir, nomor 90, manakah peralatan network yang bekerja pada di layer 3? Layer 3 tadi kita sudah sebut bahwa itu adalah metode pengiriman datanya. Otomatis dia menjadi bagian yang manageable switch-nya. Makanya itu sebagai layer 3. Oke, teman-teman, mungkin untuk yang hari ini saya sekiankan untuk yang pembahasan BS5-nya. Materi saya yang 2 slide prakom, 2 atau 3 saya nggak lupa. PPT-nya nanti akan saya siarkan via Mbak Rere. Jadi buat teman-teman baca sebagai cheat sheet aja sebelum teman-teman nanti menjalankan tes. Dibaca-baca aja, nggak perlu dihafalin banget biar nggak bingung kalau misalnya dihafalin, takutnya malah banyak lupanya gitu kan. Terus di pertemuan saya kali ini saya terima kasih sudah diizinkan untuk mengisi acara di peralatan komputer ini. Nanti kalau misalnya memang ada yang perlu didiskusikan bisa dihubungkan via Mbak Rere dulu. Ya nanti kita diskusikan sama-sama. Ini Rere, udahan kan Rere? Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Bu Sinta, ada Mas Patria, ada Pak Bambang, Pak Abu Evi, Mas Latif, sama Pak Budi. Terima kasih banyak. Nanti saya doakan semoga nanti tesnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang macam-macam, lulus hingga menjadi
peralatan komputer yang diinginkan. Saya Surya izin mengakhiri acara pada sore hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.